ya Mas. Kali ini berapa pamit ya? Yang pertama memotong adalah presiden dari warga Berdaya yang sudah berjuang 10 tahun untuk mengungkap carut-marutnya penataan kota Jogja dari zaman dahulu kala. Mas Bintang Hanggono memotong pertama sebagai presidennya warga Berdaya yang 10 tahun. Berapa tahun Mas? 10 tahun ya? 10 tahun sejak pertama apa? Yang pertama mencari inisialnya mantan wali kota, inisialnya Harsu. Enak ya Harsu. HS. Monggo. Mulai dipotong pertama Bintang. Dongo lah ben roto banget. Allahumma barik lana. Siap. Bentar. Diangkat saya guntingnya Mas, diangkat saya gunting. Apa yang dungane ya? Yo, bersyukurnya apa? Ucapannya apa? Moga-moga kasus yang lain segera terungkap, Jogja menjadi lebih baik. Amin. Keras. Ini potong model apa ya, Pak? Berlangsungnya dengan Pak Dodo dengan unjuk rasa syukur atau bersyukur Jogja ora itu. Jogja ora dol amin kan. Sing kiwase ngoten sing. Pak Dodo kenal. Aku sing kene sih. Kene. Batal kene. Riki. Tok semene. Tanpa ampun kok. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah. Yang penting yang ngarep. Yang ketiga ya jelas Mas Joyo, Mas Silanto yang selalu menjaga Jogja dari zaman dahulu kala. Yang ngajari saya jaga Jogja itu. Mas Silanto. Masih ada proses panjang, ancaman di Jogja juga belum selesai, artinya kita semua harus tetap waspada dan pengorbanan Mas Dodo ini menjadi penanda bahwa kita harus selalu terus berjuang. Ya. Nah.
koruptor yang ada di daerah istimewa Yogyakarta bisa ketangkap semua. Amin. Sehingga masyarakat bisa sejahtera. Tidak seperti sekarang ini banyak yang susah, tapi yang koruptor itu didiamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Simbol anti korupsi di daerah istimewa Yogyakarta. Semoga korupsi di Jogja semakin banyak terungkap dan semakin banyak ditindak, biar nggak permisif dengan korupsi di daerah manapun termasuk di Jakarta. Mari Pak Daniel. Lawas iki. Lagi kelingan aku mau hilang ya tak pakai. Pak boleh pesek nanti. Apa ya? Ada Arif yang membuat mural yang sempat disidangkan kan Satpol PP waktu itu. Terus di 2014 saya pernah melakukan aksi mandi tanah di depan hotel karena dampak kebijakan pemerintah kota yang memberikan izin berlebihan 106 izin kalau tidak salah 104 atau 106 yang membuat sumur di warga miliran kering. Lalu di 2016 ruat bumi tanah leluhur kuno di sini kita mandikan simbol kantor wali kota dengan kembang 7 rupa dan air 7 sumur dari 7 kamu bajikan lorong dengan air 7 ulang bajikan yang masuk air 7 kembang 7 rupa enggak ikait soalnya. Terus tadi 2016 aksi Bedoyo Banyuning Segoro teman-teman pakai tari yang tetap mengawal menuntut agar Jogja kangen KPK waktu itu slogannya. Terus di 2018 atau 19 ya saya ngencingi ini karena 2019 saya mengencingi ini karena menurut mbah saya dulu kencing paling manjur dan terbukti setelah dikencingi pandemi 2 tahun akhirnya ketangkap. Artinya kencing rakyat itu lebih manjur untuk mengungkap aura-aura negatif. Sebenarnya saya nggak benci ya dengan mantan wali kota yang berinisial Hasu HS lah ya, Raina Hasu nggak benci, tetapi dulu kan kita mengusir aura negatifnya, aura negatif yang ada di balik kota ini ya, yang kebetulan medianya adalah Haryati Suyuti ya, dan yang tertangkap itu struktural sekali dari Haryati, kepala dinas PU, kepala dinas penanaman modal. Nah, apakah tidak mungkin kalau struktural seperti itu bukan hanya ke bawah tapi ke atas mungkin saja, harapan kita seperti itu ya. Dan yang pasti adalah rambut adalah simbol dari mahkota di kota Jogja ini ya, ada di kepala daerah yaitu
wali kota yang sekarang sudah tertangkap, dan saya bukan bersyukur, sama sekali bukan bersyukur, tetapi sebagai pengingat dan sebagai ritual bahwa kita lepaskan mahkota, memulai hal baru, karena di dalam mahkota ini ada otak yang harus digunakan secara betul untuk mensejahterakan rakyat sebagai pemimpin daerah. Itu saja sudah mengatakan seperti itu, tapi tindakan KPK ya tetap baru saat ini, ya tetap bersyukur, tetapi ya walaupun lambat tapi bersyukur. Tapi ini bukan menjadi akhir, ini menjadi awal. Artinya kalau apartemen itu ada suap, berarti 104 hotel ini harus dilihat betul oleh KPK bagaimana izinnya. Bahkan di sidang saluran air hujan, waktu korupsi saluran air hujan waktu itu kan sempat diputarkan rekaman dari sadapan KPK bahwa ada kontakan dengan greenhouse misalnya seperti itu. Terus yang pasti adalah hotel-hotel itu pasti ada, bisa diduga ada aroma-aroma yang seperti ini kalau menurut siapa, Pak Busro. Dan artinya KPK juga harus detail untuk mengusut seluruh hotel-hotel yang ada atau izin-izin hotel yang dikeluarkan sejak rezimnya Harian Yusuf itu menjabat dari 2012 sampai 2022. Kalau maraknya pembangunan hotel dan apartemen yang dirasakan warga sudah soal air dan sebagainya. Sudah 2014 di Miliran kekeringan, dan di tempat-tempat lain juga kekeringan. Tapi wacana pemerintah kan selalu mengatakan kemarau panjang. Padahal enggak terbukti saat Miliran warganya aksi, terus pada saat itu disegel, 8 hari kemudian muncul air, sampai saat ini tidak terjadi masalah. Artinya waktu itu Vibe Hotel disegel, dan sekarang kabarnya memakai PDAM. Pertanyaan berikutnya adalah PDAM airnya dari mana? Dari sungai yang ada di Jogja dikelola menjadi PDAM atau ngambil air tanah? Kalau informasinya dari air tanah, artinya bukan menyelesaikan masalah, tetapi memindahkan masalah dari Miliran menjadi lebih besar, yaitu kota Jakarta. Tapi yang paling pasti, boleh. Yang paling pasti adalah karena saya di Miliran waktu itu menjadi korban sumur kering, artinya sumber masalahnya adalah di tata ruang yang tidak mempedulikan bagaimana mayoritas warga kota Yogyakarta mengandalkan airnya lewat air tanah. Terus bagaimana ketersediaan air tanah. Menurut Eko Teguh Paripurno dari UPN dulu mengatakan muka air tanah di Jogja setiap tahun turun sekitar 30 cm. Artinya bahaya itu mengancam. Sekarang resapan berkurang, terus sumber resapan kota cuma dari Merapi. Jadi Merapi itu aktif terus. Saya bersyukur karena ada yang menjaga Merapi. Kalau Merapi nggak aktif, nanti udah banyak villa-villa atau hotel dibangun di Merapi. Artinya dari Merapi ke selatan sini kan resapan satu-satunya cuma di Merapi, karena Jogja Sleman sekarang udah jelas. Sleman hujan, Jogja nggak hujan, Gajah Wong banjir. Udah mulai musimnya banjir kiriman dari Sleman hujan, dipastikan Jogja walaupun terang tapi terjadi kekeringan. Sumber air yang menurut saya hak dasar warga, yaitu air tanah yang harus diperhitungkan. Itu gue panas tangan sih, sumpah. Oh, betul. Bentar.